Halo semuanya, nama saya Rizky. Dan di usia 82 tahun ini, saya sudah belajar banyak tentang hidup. Tapi ada satu penyesalan terbesar yang selalu saya pikirkan. Keputusan untuk pindah ke panti jompo. Dulu saya pikir ini adalah pilihan yang terbaik. Keluarga saya juga meyakinkan saya, kalau di sini saya akan mendapatkan perawatan dan kenyamanan yang saya butuhkan. Saya percaya pada mereka. Tapi begitu saya sampai di sini, kenyataannya jauh berbeda dari yang saya bayangkan. Saya tahu, mungkin banyak dari kalian yang sedang mempertimbangkan hal ini. Entah untuk diri sendiri atau orang yang kalian cintai. Mungkin kalian merasa ini adalah pilihan yang paling aman. Atau mungkin kalian hanya ingin hidup menjadi lebih mudah. Tapi sebelum kalian melangkah, saya ingin berbagi 6 hal yang saya harap dulu ada yang memberitahu saya. Karena hidup di panti jompo itu bukan cuma soal kenyamanan, tapi juga tentang perubahan besar dalam hidup. Dan begitu kalian masuk, keluar dari sini tidak semudah yang kalian kira. Kehilangan kemandirian. Penyesalan terbesar saya yang pertama adalah kehilangan kemandirian. Sebelum saya pindah, saya punya rutinitas sendiri. Saya bisa memutuskan kapan bangun, kapan makan, dan bagaimana menghabiskan hari. Saya bisa jalan-jalan, masak sendiri, atau sekadar duduk santai di kursi favorit saya sambil baca buku. Tapi di sini, waktu saya bukan lagi milik saya. Semuanya berjalan sesuai jadwal yang dibuat orang lain. Sarapan di waktu tertentu, meskipun saya belum lapar. Lampu dimatikan jam sekian, bahkan kalau saya belum siap tidur. Mau jalan-jalan di luar, saya harus minta izin. Keputusan-keputusan kecil seperti mau makan apa atau pakai baju apa, sekarang terasa seperti hak istimewa, bukan lagi pilihan dasar. Yang paling menyakitkan, begitu kita menyerahkan kemandirian ini, mendapatkannya kembali itu hampir mustahil. 2. Merasa dilupakan. Ini adalah salah satu kenyataan yang paling sulit. Saat saya pertama kali tiba, keluarga saya berjanji akan sering datang. Dan awalnya, mereka memang datang. Tapi seiring berjalannya waktu, kunjungan mereka makin jarang. Anak saya mulai sering menelpon daripada datang. Cucu-cucu saya sibuk dengan sekolah dan pekerjaan. Liburan adalah saat yang paling berat karena semua orang berjanji akan datang, tapi entah kenapa rencana selalu berubah. Bukan karena keluarga saya berhenti mencintai saya, tapi karena hidup mereka terus berjalan. Ketika kalian tidak berada di sana setiap hari, mudah bagi orang lain menganggap kalian baik-baik saja dan tidak butuh banyak perhatian. Semakin lama kalian di sini, semakin mudah bagi orang lain untuk melupakan. 3. Hilangnya tujuan hidup. Ketika saya pindah ke sini, saya kira saya hanya pindah tempat tinggal. Tapi saya tidak sadar kalau saya juga kehilangan alasan untuk hidup. Di rumah, saya punya tanggung jawab dan hobi. Hal-hal kecil seperti menyiram tanaman atau membuat kopi sendiri memberikan saya tujuan. Tapi di sini semuanya sudah disiapkan, makanan dibuatkan, membersihkan kamar sudah ada yang mengurus. Awalnya saya pikir ini menyenangkan, bisa santai terus. Tapi setelah beberapa minggu, hari-hari terasa sangat panjang. Saya melihat penghuni lain juga begitu. Duduk saja menunggu waktu berlalu. Ketika kalian tidak punya hal untuk diurus, hidup mulai terasa kehilangan maknanya. 4. Kesehatan menurun lebih cepat. Sebelum pindah, saya baik-baik saja untuk usia saya. Saya memang tidak lari maraton, tapi saya masih bisa mengurus diri sendiri dan berjalan-jalan. Tapi begitu di sini, semuanya berubah. Karena semuanya dipermudah, saya jadi jarang bergerak. Kaki saya terasa lebih kaku, dan bangun dari kursi pun mulai terasa berat.
Otot-otot yang sudah saya jaga selama bertahun-tahun hilang lebih cepat dari yang saya duga. Semakin banyak bantuan yang diberikan, semakin kita membutuhkannya. Saya sadar tubuh yang tidak digunakan akan kehilangan fungsinya. Dan di sini, di mana segalanya dibuat mudah, gerakan bukan cuma soal kenyamanan, tapi soal bertahan hidup. 5. Hilangnya privasi dan martabat. Di rumah, saya punya ruang pribadi. Saya bisa mengunci pintu dan duduk tenang kapan saja. Tapi di sini, privasi adalah barang mewah. Staf bisa datang kapan saja, ada jadwal pemeriksaan kamar, dan kita jarang bisa sendirian. Bahkan untuk hal-hal sederhana seperti berpakaian atau mandi, seringkali kita butuh bantuan orang lain. Meskipun saya tahu mereka hanya melakukan pekerjaan mereka, rasanya tidak mudah untuk menerima bantuan untuk hal-hal yang sudah kita lakukan sendiri seumur hidup. Dan saat kita diperlakukan seperti pasien, bukan manusia seutuhnya, itu mengubah kita. Kita mulai merasa kurang menjadi diri sendiri. 6. Mustahil keluar dari sini. Ketika saya pertama kali pindah, saya bilang pada diri saya, ini cuma sementara. Saya pikir kalau saya tidak suka, saya bisa pulang. Tapi yang tidak saya sadari, keluar dari sini itu sangat sulit. Rumah saya sudah kosong dan sulit untuk dirawat dari jauh. Anak-anak saya juga sudah mulai membuat perubahan, dan mereka ragu apakah saya bisa mengurus diri sendiri lagi. Kemandirian yang dulu saya miliki juga sudah menurun. Saya jadi tidak begitu percaya diri untuk hidup sendirian. Panti jompo ini perlahan menjadi seluruh dunia saya, dan kehidupan di luar sana terasa seperti kenangan yang jauh. Bagi banyak orang, pindah ke sini adalah keputusan yang tidak bisa dibatalkan. Jadi, kalau kalian sedang menghadapi keputusan ini, saya harap kalian benar-benar memikirkannya. Apakah ini benar-benar yang terbaik untuk kalian? Atau hanya yang terlihat paling mudah saat ini? Karena hidup yang kalian miliki sekarang, rutinitas, kemandirian, pilihan-pilihan kecil itu layak untuk dipertahankan selama kalian bisa. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya hari ini.